Bang A ini tuh ada di depan pintu gerbang, dan itu tuh wujudnya masih kelihatan perutnya doang nutupin pintu. Wow. Dan warnanya hijau. What's up everyone, balik lagi di episode 2 untuk penelusuran kali ini di Ghost Made Me Do It TV. Kayaknya tadi kita udah capek banget habis main hide and clap ya, capek banget. Terus kita di sini Nyali juga kan. Nyali juga, dan kita di sini akan duduk santai-santai dan kita sambil ngobrol dengan ada satu orang yang kalian Seperti pasti yang belum kita kenal ya. mention tadi, kita ada bintang tamu ya. Yes. Nah, sekarang tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita hadirkan bintang tamu kita. Siapa sih? Cynthia Debbie. Cynthia Debbie. Kalau kalian mau tahu guys, Cynthia Debbie ini salah satu teman baik gue yang gue kenal dari oh nggak boleh nyebut merek ya? Oh nggak boleh, nanti di-pip aja ya. Nanti di-pip aja ya. Oke. Jadi dari salah satu toko online, jadi e-commerce. Jadi gue sering pakai jasanya untuk ngebacain tarot untuk bisnis-bisnis gue gitu. Jadi kadang-kadang gue mau bisnis A, ini bagus gak nih? Gue minta Cynthia Debbie buat bacain tarotnya, dan itu menurut gue benar-benar yang kayak ngeklik banget, karena kita tahu ya banyak banget apa sih kayak yang nggak sesuai gitu. Yang nggak sesuai, dan tuh biasanya nggak sesuainya tuh ketara banget, kayak kita bilang. Misalnya bisnis gue yang ini berhasil nggak sih? Terus orang itu bilang berhasil, taunya gagal. Tapi kalau sama Cynthia Debbie ini, sepanjang gue langganan sama dia tuh bener-bener belum pernah salah. Gitu Ya. Jadi terus terakhir gue minta dia tarot apakah Ghost Made Me Do It ini sukses atau enggak. Terus dia tuh tertarik gitu, kayak, oh kamu punya channel YouTube. Ya. Gitu, iya. Boleh dong kapan-kapan ikut. Jadi gitu tuh. Oh, itu asal usulnya ya? Itu asal usulnya, dan kita ngerasa beruntung banget bisa menghadirkan Cynthia Debbie di sini. Dan kita akan lebih ke di sini, mungkin lebih ke podcast ya, Frans ya. Lebih ke podcast, benar. Jadi kita bakal interview Debbie, bukan interview sih, lebih ke ngobrol ngalir aja seputar apa yang pengen kita tahu tentang dunia supranatural mungkin. Karena ternyata Cynthia Debbie ini selain dia reader tarot, dia juga bisa melihat makhluk-makhluk yang astral, yang nggak nampak. Yes, dan itu nanti dia juga akan yang ikut kita di eksplorasi di episode 3. Nah, episode berikutnya kita bakal eksplorasi, dan itu bakal seru banget karena poinnya, titiknya juga banyak banget, tapi kita belum kasih tau di mana, kalian mesti nonton aja nanti. Yes. Dan katanya juga bisa ngelukis. Yes, nanti sambil eksplorasi, Cynthia Debbie akan sambil ngelukis seperti apa nanti bentuk hantunya, Ya, sosok-sosok entitasnya. Muncul gitu. pasti sebelum masuk ke sini juga udah ngerasa kan apa sosok-sosok apa yang ada gitu, si Cynthia-nya sendiri gitu. Oke. Mungkin sebagai pengenalan di awal, Cynthia Debbie bisa perkenalan dulu ya, gimana? Iya, boleh. Backgroundnya apa gitu? Backgroundnya apa? Sebenarnya nggak ada background tarot reader sama sekali ya. Ini tuh belajar pure sebelum corona, dan mengenal tarot itu tuh sebelum corona. Tahun berapa sekitar itu? 2019-an. 2019-an ya? Baru pas 2020 tuh bener-bener beli satu kartu, ya belajarin arti-artinya semuanya. Akhirnya pas posting di Instagram, temenku ada yang bilang, mau dong diramalin tarot. Terus dia bilang, ih hasilnya kok beneran, emang lagi ada pilihan nih, kayak gitu loh. Jadi kebantu banget nih untuk nentuin pilihan pada saat itu. Dia bilang, yaudah buka aja jasa tarot, sini aku promosiin gini-gini segala macam. Dari situ tuh kayak mulai, oh yaudahlah, kecil-kecilan kayak teman kantor doang, Masih circle kecil ya? Oke. Baru dari situ beberapa tahun habis 2020 akhir sih ya, baru coba masukin Shopee, baru berkembangnya di 2021-nya. Tapi kalau boleh tanya awal mungkin, lu motivasinya apa sih pengen belajar tarot tuh? Motivasinya sebenarnya apa, pengen, lu iseng aja random gitu karena nggak ada kegiatan pas pandemi, jadi tarot boleh juga gitu. Sebenarnya kalau udah tertarik dan tahu tarot itu udah lama banget. Nah tujuannya itu emang pengen baca buat diri sendiri, tapi ujung-ujungnya baca buat diri sendiri itu malah nggak bisa. Iya, gue denger pantangannya malah nggak bisa ya buat diri sendiri ya. Mungkin bukan pantangan kali ya, tapi lebih ke ini Cynthia ya? Debbie kalau salah bisa dikoreksi ya, karena gue memang belajar juga ya dari buku doang. Tapi gue bukan praktisi, jadi
tarot itu tuh multi tafsir ya. Jadi kayak misalnya kartu The Lovers itu kan artinya cinta, tapi bisa jadi artinya orang ketiga. Oke, jadi beda tarot reader tuh bisa beda makna ya ternyata ya. Salah satunya itu Iya. dan salah satunya yang Kira-kira lain begitu. adalah kalau kita baca sendiri itu nggak bisanya karena kita terbawa dengan emosi kita. Bener banget. Jadi kurang kayak akurat. ya misalnya kita curiga nih, misalnya gue pacaran sama Hari misalnya, terus gue Beneran juga nggak kepo apa-apa. nih. Terus gue kepo nih, kayaknya Hari ini agak dingin sama gue, terus gue buka tarot lah, nah keluar kartu The Lovers, karena gue udah parno duluan, Hari kayaknya punya orang ketiga, gue akan nganggap itu kartu orang ketiga, padahal sebenarnya bisa jadi itu dia kartu The Lovers adalah nggambarin cinta dia ke gue gitu. Bisa jadi Karena- dua arti ya. Bisa jadi dua arti, ya. Ya, that's why kenapa nggak bisa narik sendiri ya kartunya ya. Ya, jadi Boleh nambahin ya? Iya. Jadi ini juga sih dikatakan kalau kita narik untuk diri kita sendiri tuh dikatakan egois kayak gitu loh. Karena sebenarnya tujuannya ini tuh ya fungsinya kayak buat bantu orang healing, bantu orang yang ada di sekitar kita tuh kayak butuh tujuan, butuh arah. Nah, kalau untuk diri kita sendiri tuh kesannya tuh kayaknya kita egois kalau misalkan kita narik itu sendiri. Tapi Cynthia sendiri pernah narik buat Nah, sendiri. akhirnya ya maunya keluar kartu yang bagus, ketika keluar kartu yang jelek, aduh gue ulang kayak gitu. Terus Tapi juga ngerasa kayak akurat gitu nggak sih? Oh, akhirnya setelah gue ini, oh ini bener nih gitu sesuai dengan. waktu itu sih pernah ya untuk diri sendiri, cuman nggak tahu jelas ceritanya tuh apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan biasa gue bacain orang, biasanya tuh ada ceritanya kayak gitu. Antara satu kartu, kedua, ketiga itu tuh nyambung kayak gitu, ada ceritanya. Tapi kalau ke gue cuman oh ini kartu ini, kartu ini, kartu ini. Padahal ceritanya kayak kita bikin sendiri gitu kali, disambung-sambungin gitu. Enggak. Jadi kayak Nggak ada setuju. batasan gitu sih ya. Oh. Jadi tiba-tiba gue kayak terbentuk tembok penghalang, gue nggak bisa mendalami maknanya itu tuh lebih. paling Iya, biasanya iya. kalau dari yang gue balik lagi dari komunitas tarot yang pernah gue ikutin, katanya kalau baca sendiri tuh biasanya kita cuma lihat output terakhirnya doang. Jadi kayak ceritanya tuh kita nggak paham ceritanya apa. Terus endingnya yang penting two of cup nih. Artinya kalau two of cup tuh kayak oh ya udah deh dia masih nganggap gue pacarnya. Bener nggak sih Bener, kayak gitu? iya, bener sih, Iya, iya. iya. Jadi dilihat dari kartu terakhirnya doang. Bener. Nah, berikutnya aku mau nanya, sebenarnya kalau di Indonesia ini tarot reader kayak gini banyak nggak sih dan maksudnya seberapa ini maksudnya dijadiin profesi atau cuma buat hobi aja sebenarnya? Oke, kalau yang gue lihat sih sampai saat ini ya di TikTok, di YouTube itu tuh sebenarnya Udah banyak ya? Banyak kayak gitu. Ada yang emang benar-benar mereka profesi sebagai tarot reader. Tarot reader, kayak oke. gitu. Ada juga yang kayak ya sampingan kayak gue. Kayak gue kan punya pekerjaan utama, itu cuma kayak sampingan aja kayak gitu. Terus Side job ya jatuhnya ya. tuh, terus juga kan banyak yang ngasih general reading kayak gitu, nggak cuma personal reading doang. Nah, kalau lu sendiri membuka jasa tarot reader ini itu berarti offline atau online? Online aja? Online. Online aja ya. Sejauh ini sih belum offline. Jarang sih yang ketemu langsung. Paling keluarga dekat atau saudara-saudara, temen yang mau tarik langsung, kenapa enggak? Oke. Tapi kalau yang kita penasaran nih ya penonton, kan kayaknya kalau misalnya di Indonesia tuh masih identik dengan klinik, perdukunan, indigo dan segala macamnya. Kalau dari di luar negeri yang gue tahu adalah ada yang namanya ilmu parapsikologi. Ini kalau teman-teman ada yang tahu lebih banyak dari gue silahkan dikoreksi di kolom komentar. Tapi setahu gue ilmu parapsikologi adalah ilmu paranormal yang dikombinasikan dengan psikologi. Jadi let's say mereka mengakui memang ada paranormal itu sendiri dan itu dijadikan ilmu, bahkan kalau nggak salah sampai S3. Jadi kayak di Indonesia ketika mungkin teman-teman pada Tapi bilang di Indonesia belum ada ya. di Indonesia setahu gue sih belum ada. Belum Jadi ada, oke. kayak ketika teman-teman bilang lu katro, lu masih percaya tarot, masih percaya anak indigo, masih percaya ini, ternyata di luar malah itu sesuatu yang diakui secara akademis. Sorry, itu di negara mana? Di US. US, UK, dan bahkan kalau gue nggak salah lagi ya, kalau gue nggak salah, penggunaan santet, penggunaan pelet, dan penggunaan wizarding itu di luar negeri bisa dituntut secara hukum. Di sini kan juga mulai Tapi ya. proses pembuktiannya itu cukup panjang juga kan? Cukup panjang, dan lucunya kalau di Indonesia misalnya nih Cynthia Debbie ceritanya ketahuan, gue nggak tahu ya kasusnya gimana, cuman kalau yang gue tahu adalah dia ketahuan indigo. Kalau misalnya itu suka ada yang nyuruh dieksorsis atau diruqyah atau apa, kayak sesuatu yang itu aib. Sedangkan di Iya, US iya. sendiri orang-orang yang dipercaya punya kemampuan indigo, punya IQ yang lebih tinggi, mereka dipakai direkrut untuk FBI atau CIA. Jadi memang yang namanya sixth sense itu diakui di luar negeri. Oke.
Oke, which is di Indonesia tuh belum terlalu dipakai, bahkan bahkan malah terlalu diakui ya. dikatain apa ya, kampungan gitu. Lu masih percaya kayak gituan? Sekarang udah zamannya 4G kali, sekarang udah zamannya smartphone kali, tapi ternyata Tapi bukannya banyak juga ya anak-anak indigo di Indonesia yang akhirnya bisa berkarya segala macem, Ya. dikasih ruang yang lebih sama ya, industri gitu. ya, nah siapa tahu kita juga melalui YouTube ini kan kita juga bisa membuka ruang lebih Iya, banyak ya kita- untuk kaum-kaum Iya. tersebut gitu. Kita juga bisa share ke orang yang belum tahu kali ya. Gitu. Iya. Nah kalau dari Debbie sendiri nih, Debbie ngerasa indigo atau gimana? Maksudnya Nah, lebih nyaman dipanggilnya apa tuh? reading tarot tuh Gitu. harus indigo atau Ini di luar dari reading tarot ya, karena kan Debbie punya kemampuan ya Iya. di luar itu. Kalau aku sih nggak ngerasa indigo sama sekali kayak gitu. Nah. Sebutlah aku orang yang punya kepekaan kayak gitu. Karena emang dari Kepekaan, kecil ya. semua orang itu pada dasarnya ketika masih kecil ya, masih dari anak kecil tuh ya bisa melihat yang tidak kasat mata kayak gitu. Tergantung Iya. kita menerima atau tidak kayak gitu. Kalau aku Oke. sih fine menerima dan tidak takut, makanya sampai sekarang tuh masih yang kayak oh bisa di sini tuh ada. Dan kayak itu gitu, ini bisa gak sih rasakan. bisa memilih juga nggak sih? Misalnya gue bisa lihat dan gue memilih untuk berhenti untuk melihat, Oh, itu kira-kira iya. bisa apa enggak? Harusnya sih bisa kali ya, kayak contoh adik aku nih, dia Iya. kan takut, jadi dia kayak avoiding gitu loh. Oh, di avoid dan akhirnya pada satu titik bisa berhenti, Bisa berhenti juga, tapi tetap dia bisa kayaknya di sini merasakan. kayak gitu. Tapi gue nggak mau lihat, tidak mau tahu sosoknya itu seperti apa, kayak gitu. Oke. Tidak mau mendalami. Dan Debbie kebetulan melanjutkan ya. Ya lanjut percaya, ya lama kelamaan tuh kayak kelihatan sendiri Oke. sosok benar-benar kayak ada tuh kayak orang orang biasa gitu. Sorry, nah gue penasaran lagi nih. Oke, peka ya, istilahnya tadi peka. Nah, yang peka itu kira-kira tuh kalau Debbie kan dari lahir kan ya, emang udah gift gitu ya. Ada nggak kira-kira misalnya siapa Panji misalnya mau buka mata batin gitu, iya, itu gua mau nanya bisa itu. Oke. banget nggak sih? Bisa Sebenarnya juga sih ya. bisa, ada pasti ada orang yang kayak bisa membukain mata batin kita. Iya. Tuh, kalau aku sendiri juga sebenarnya katanya emang mata batin aku udah terbuka. Oke. Oh, sejak lahir kan, emang Ya. gift ya. Iya, iya, Tapi iya. kalau misalkan ada contoh Panji nih mau dibukain, Heeh. bisa kayak gitu. Tapi orang itu mesti paham betul ilmu itu seperti apa, baru dia bisa bukain. Seenggaknya dia tuh punya kuncinya atau izinnya untuk membukain mata batin orang tersebut. Kalau dia nggak punya ilmunya dengan baik, Yang para iso Basically setiap orang bisa dong berarti bisa kebuka. buka. Asalkan ya itu niatan, keberanian. Terus ada seliweran-seliweran gitu, bener nggak sih kalau misalnya orang yang nggak punya bata batin terus dibuka, umurnya bisa jadi lebih pendek apa gimana? Bisa gila jangan. Ya Apa itu sih ya tergantung itu cuma jiwanya. mitos doang apa gimana? Harusnya sih mitos ya. Itu berarti tergantung jiwanya sendiri. Tapi Debbie sendiri kenal nggak misalnya orang yang nggak punya six sense terus dibuka gitu terus aman-aman aja so far? sejauh ini sih ya belum kenal ya kayak Belum gitu ya? Tapi menurut gue ya kalau misalnya gue nih yang namanya depan-depanan sama setan nggak pernah ngeliat kayak gitu kan. Tapi ketika dibukain dan gue di sini ada, gue mungkin bisa stres loh. ya mungkin definisi gila begitu Iya, kali ya. Itu Iya, iya, iya. Karena shock ya, maksudnya dari yang tadinya nggak kelihatan apa-apa, tiba-tiba ngeliat sosok itu dan itu kan nggak ini ya, nggak Iya makanya kan. gimana ya, sosok dia tuh bener-bener buruk lah gitu, menyeramkan. Ngapain di situ itu, ngapain di situ tuh. berarti emang harus siap nggak siap ya kalau Benar. udah dibuka tuh. Kadang lebih enak melihat yang langsung di depan Anda daripada muncul tiba-tiba di belakang. Waduh. Gitu. Oh nggak pasti ini ya, ngagetin dan lebih serem juga sih. Benar. Tapi gimana cara Debbie ngebedain kan kalau misalnya ketika kita masih kecil terus kita tiba-tiba bilang, "Ih, Ma, di sana ada orang berdiri, di sana ada ini," kan dia kalau di keluarga gue ya mungkin akan langsung dibawanya ke psikiater gitu, kayak nih anak skizo kali ya, nih anak apa. Iya, Itu iya, gimana iya. caranya Debbie ngebedain di awal kalau ini tuh gue memang Itu real halu gitu. atau memang real gitu. Gitu. Oke, apa ya? Cara ngebedainnya tuh ya mungkin rasa takut kita kali ya. Pasti tuh kayak ketara gitu loh, ini orang atau bukan kayak gitu. Contoh yang waktu itu ini di rumah lama gua kayak gitu. Gua sama adik gua tuh masih sama-sama SD. Kamar tidur kita ini tuh kayak letter L gitu sama kamar mandi. Nah, Oke. di kamar mandinya itu pokoknya tiap kali kita mau masuk kamar tidur itu pasti ngeliatin kamar mandi itu dan selalu terbuka pintunya. Nah, itu tuh emang ada sosok cewek di situ. Kita nggak pernah tahu itu kunti atau apapun, tapi ada sosok cewek di situ. Dan gue sama adik gue dia selalu kayak jadi cewek. Ya udah kita lewatin.
kayak gitu. Oke. Ya awalnya orang tua mah nggak percaya sama sekali, anjir nggak ada ya, tapi kita ngalamin gitu, apalagi sebagai anak kecil. Lu bayangin lah di kamar mandi nih ya, lu lagi pakai kloset duduk yang dingin tuh cuman bener-bener di tangan di sini doang. Pas aku nengok ini, itu tuh lagi dijilat ternyata sama dia. Oh ya? Lidahnya tuh bukan kayak lidah orang, tapi lidahnya tuh panjang, lancip, dijilat. Kayak ular gitu ya? Iya. Lu bayangin gini, ada angin. Kalau angin sepoi-sepoi itu pasti kan ke seluruh badan. Kan? Atau Ini satu sisi. di satu area aja ya? Di sini doang, bayangin aja. Pas Oke. nengok sini, ya ampun. Ih, bener-bener jelas tuh ngeliatnya. Itu jelas banget, sampai lidahnya tuh kelihatan, menjulurnya tuh kelihatan. Tapi tuh durasinya lama atau Enggak, singkat bentar, aja? Singkat aja ya? Selalu sih kalau yang kayak gitu sih selalu. Kenapa ya Kayak kira-kira? nge-flash doang gitu kali ya di otaknya. Ya. Gue juga sebagai benar. orang yang nggak pernah lihat langsung tuh penasaran kenapa mereka tuh kalau menampakkan diri tuh nggak bisa lama gitu, apa emang rulesnya kayak gitu apa Ya gimana? biasanya sih ya kadang kalau dikatakan mereka yang sial gitu kalau misalkan tiba-tiba kelihatan sama kita. Oh oke, oh gitu ya malah ya. Iya. Mereka yang sial. Tapi mereka tuh emang kalau dibilang hobi nggak sih kayak menampakkan diri gitu, apa emang Nggak seperti sengaja. katanya tadi? Oke. Malah nggak sengaja malah. Ada yang nggak sengaja, ada yang sengaja juga kayak gitu. Yang jahil deh kalau misalkan Oke. yang sengaja tuh ya. Kayak contoh dulu pertama kali pindah di rumah baru nih ya, ada yang manggilin gua di belakang, kolam Oke. ikan kebetulan. Dan emang itu gua tahu di situ ada penunggunya kayak gitu. Mbak Iya. Kun ya, si Mbak Kun itu manggilin nama gua karena dia udah tahu nama gua. Dia gitu. Cuman nih manggilin nama gua mulu kayak gitu. Nah belakangan nggak ada, pindah karena sebelah itu tetangga nih, kebetulan tetangga Iya. baru punya anak lah. Mungkin dia lebih tertarik sama anak kecil, kayaknya dia pindah ke situ. Dia bikin pamor dia sama Iya anak buat kecil. kamu gitu ya. Oh, terus sama gue pengen nanya nih, gue cukup penasaran. Jadi kan kalau dari yang gue baca, Sixth Sense itu terbagi-bagi ya. Ada yang karena gue dibesarkan di keluarga Chinese, mungkin Debbie juga, gue tahu yang kayak loktung yang bisa nurunin, itu satu. Dua, yang bisa ngelihat setan. Tiga, mungkin yang bisa ngeramal. Terus setahu gue sih itu doang sih. Nah kalau yang gue pengen tahu tuh itu semua kayak di game kan, gue maniak game ya. Ketika kita lahir kita udah milih kelas kita, gue mau kelas peramal, gue mau kelas ini, atau itu semua dikembangin sesuai dengan waktu. Oke. Kalau aku sih gini ya. Jadi ada yang namanya astrologi chart. Ini sih percaya nggak percaya ya. Nah kalau di astrologi chart ini tuh emang aku tuh punya tendensi untuk percaya sama hal-hal yang kayak gini kayak gitu. Iya. Dan emang bisa yang ramal itu bisa kayak gitu, yang melihat itu tuh bisa kayak gitu. Kalau untuk memilih atau enggak sebenarnya ya tergantung kitanya juga. Berarti kayak contoh ini itu kan sebenarnya tarot itu tuh tidak sengaja kayak gitu loh. Beli suka, ternyata ada yang bilang cocok gue sama lu, terbukalah jasa tarot ini kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk milih yang gue mau atau enggaknya ya emang sih balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu loh. Kan gue milih untuk gue mau udah gue jalanin, kalau nggak mau ya sejalan gitu. Oke. Kemudian Debbie kan lebih expert nih kalau yang masalah-masalah gaib ini. Nah gue pengen nanya tuh, kalau misalnya kayak makhluk gaib itu tuh terbagi berapa jenis sih? Misalnya ada jin, ada siluman, atau mungkin arwah penasaran, atau whatever it is gitu, apa aja gitu. Itu ada berapa jenis dan bedanya apa sih sebenarnya? Ya sih ya, ini gue juga kurang paham ya, pasti ada yang lebih paham lagi daripada gue Iya. gitu. Sepengetahuan Debbie gitu. Sepengetahuan gue kalau misalkan jin itu pasti kayak entitas yang tertinggal, kayak kita meninggal ya. Sebenarnya arwah kita kan tetap naik ya, mau ke surga atau neraka. Nah yang ada di sini itu sebenarnya jin yang menyerupai kita gitu. Oke. Jadi arwah penasaran tuh nggak ada ya? Arwah penasaran sih ya. Atau ada tapi skala waktunya nggak lama gitu? Iya bisa dikatakan kayak gitu. Bisa ya? Contoh aja pas gua ke rumah duka ya. Iya. Om gua nih yang meninggal. Iya. Arwahnya ya masih ada di situ. Kenapa? Karena dia tidak seminggu setelah Dan meninggal. Debbie bisa ngeliat ya? Masih bisa pada ngeliat saat itu arwahnya? ketika nyampe di rumah duka ada dia lagi duduk di samping. Oh gitu. Iya, tapi lagi bengong. Dia kayak nggak tahu mungkin ini lagi ngapain. Benar. Bisa diajak ngomong nggak sih kalau ini? Apa enggak? Kalau aku sih waktu itu pernah, itu tuh sekali doang. Iya. Ya. Tapi ngomongnya tuh nggak kayak kita conversation gini. Iya. Di sini. Kayak Dari dalam hati ya? Oh, oke. Waktu itu cuma nanya namanya doang dan kebetulan dia bisa Iya, jawab iya. nama. Oke. Menarik ya. Menarik.
Berarti kayak arwah-arwah yang terperangkap tuh sebenarnya ada nggak sih? Kayak gue pernah nonton salah satu YouTuber ya, mereka tuh aktif juga eksplorasi kayak kita. Mereka pernah ngunjungin Alcatraz, tahu kan penjara yang besar itu. Oke. Di Alcatraz itu menariknya, mereka tuh pakai spirit box itu lebih canggih daripada kita punya. Mereka pakai spirit box dan nanya kalian tuh siapa, dan itu dia benar-benar jawab nama yang namanya ketika di browse tuh ada. Nah, kalau itu menurut Debbie sejenis jin atau memang dia terperangkap di sana? Kalau terperangkap sih bisa jadi ada ya. Kayak aku contoh pernah ke rumah duka lagi sekali lagi. Aku ke toiletnya nih ya. Nah, pas aku ke toiletnya, itu tuh ada yang posisinya tuh gini-gini. Sebentar. Terus aku tengokin, dia langsung lari. Berarti itu secara nggak langsung kayak dia tuh sebenarnya dia nggak tahu kalau dia udah meninggal, dia terperangkapnya di situ aja kayak gitu. Karena kayaknya gue nggak mau jauh-jauh dari keluarga gue atau gimana. Yang kayak limbo itu ada nggak sih, maksudnya kalau kayak persinggahan sebelum orang mungkin menuju alam berikutnya gitu? mungkin beda agama beda kali ya, beda kepercayaan beda ya. Enggak, in general gitu? Kalau aku sih belum pernah dengar kayak gitu ya. Belum pernah ya? Belum pernah dengar. Tapi sih ya biasanya sih emang ada ya sortiran lah ya, kayak surga sama neraka gitu. Iya. Ya, which is kita nggak tahu konsep surga neraka seperti apa juga ya. Itu Kita kayaknya out of our topik ya, out of our topic, dan kayaknya kita nggak bisa bahas itu di sini mungkin. Iya. Karena nanti akan jadi perpecahan. Benar. Cuman yang menarik itu sih, gue akhir-akhir ini karena fokus ke Ghost Made Me Do It ini, gue tuh banyak ngelakuin penelitian dan gue banyak kenal sama teman-teman paranormal selain Cynthia Debbie. Mereka tuh skillnya tuh memang beda-beda sih. Ada yang kayak gue bilang yang bisa nurunin, terus ada yang bisa bikinin minyak sejenis pelet. Tapi dia nggak bisa nerawang, jadi dia cuma bisa bikinin minyak pelet. Dia bikin nih, lu pakai. Setelah itu dia nggak bisa nerawang, hasilnya gimana? Dari situ gue ngambil kesimpulan, sedangkan kalau Debbie kan nggak bisa bikin yang kayak gitu. Temen gue bisa, tapi kayaknya setiap paranormal punya ini setiap paranormal punya skillnya spesialisnya masing-masing. Iya. Jadi kayak apa sih, kayak yang tadi gue bilang, kayak kalau di game MMORPG itu ada kelas-kelasnya. Ini kelas archer, ini kelas swordman kayak gitu. Mungkin teman-teman yang main game ngerti gitu. Iya. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi kalau Debbie sendiri percaya nggak yang namanya santet dan pelet? Percaya ada dan kejadian gitu loh. Gimana kisahnya? Punya experience tentang itu? Kalau secara langsung sih sebenarnya aku nggak ada ya. Ini emang teman yang ngalamin kayak gitu. Boleh di-share? Dia kita sebut namanya si A, si B dan segala macam ya. Jadi emang dia ini tuh pertama nanya tarot dulu sebenarnya si A ini kayak gitu. Dia penasaran banget kayak gitu kenapa segala macam. Tapi aku menariknya lagi gini. Sebutannya namanya Jojo, biar ada namanya. Si Jojo ini. Si Jojo ini tuh Kan bisa A, bisa B. Nggak Dia apa-apa. harus Jojo gitu, random banget ya. Nggak apa-apa. Oke. Biar ada namanya. Si Jojo ini tuh kayak kenapa tarot mulu gitu, auranya tuh kelihatan banget itu negatif banget, kayak dia terlalu memusingkan apa ya, pacarnya ini kayak gitu. Kepikiran banget si Jojo sama pacarnya ini kayak gitu. Ya aku menangkap ada sinyal yang negatif kayak gitu, apalagi juga dari segi tarot juga kok kayaknya ada yang membayangi dia kayak Kartunya gitu. jelek ya? Kartunya jelek kayak gitu. Oke, sorry, Jojo ini cowok cewek? Jojo ini cewek. Oh, cewek ya? Oke, Jojo ini cewek. Jojo ini cewek ya. Nah, kemudian ya aku bilang kayak gini, kebetulan kan emang aku juga punya temen deh guru spiritual lah kita sebut lah. Jojo mau nggak ke guru spiritual aku? Akhirnya dia ke guru spiritual aku. Setelah ditelaah ternyata bener ini kena santet atau telu kayak gitu. Sebenarnya santet sama telu tuh rada beda ya kayak gitu. Cuman Bisa dia dielaborasi mungkin perbedaannya secara yang singkat. setahu aku itu ya, kalau misalkan santet itu emang ada bentuknya tuh dikirimin, kayak kita ngirim surat ke pos surat itu kan kita ada bentuk fisiknya ya. Oke. ya, kayak gitu. Kalau telu itu lebih cenderung jarak jauh dan ada mediumnya kayak gitu. Pernah dengar boneka voodoo atau gimana segala macam? Nah, Iya. kalau voodoo itu lebih kayak telu kayak gitu loh. Kalau santet kayak itu bentuknya tuh macam-macam. Paku yang kayak gitu gede ya. Dan- Makhluk pun iya. ada. Dan kedua hal itu membunuh apa gimana sih? Bisa Ya, lebih serem. damage-nya seserem apa gitu? Lebih serem sih sebenarnya kayak gitu gitu. Kalau misalkan santet Iya. itu ya ibaratnya mungkin bisa ilmu dilawan ilmu gitu. Kalau telu itu ya tergantung bisa sembuh atau enggak kayak gitu. Semujarab apa obat yang diberikan sama orang yang bisa memberikan. Dan di Indonesia tuh banyak nggak sih sepengetahuan Debbie yang
melakukan hal-hal seperti itu tuh Masih banyak kan? praktisinya ya, praktisinya ada cukup banyak ya. banyak, bahkan si pacarnya si Jojo ini itu tuh Ini cowok ya berarti ya, Jojonya cewek kan, Jojo cewek. kita sebut Danu. Oke, si Danu ini Danu ini pacarnya Jojo ya. Iya. Danu ini itu bisa dia katanya yang di Terawang itu dia pakai 4 sampai 5 guru. Wow. Oh, iya. Jadi boleh digabung juga. ya memang ya? Ya gini loh, selama ya kamu tidak, ya kata guru begini-begini nggak boleh kayak gitu loh. Ibaratnya ya lu ke dokter, ya kata dokter gue yang ini, gue sakit ini, ya udah kamu ke dokter sini aja ya. Itu perpecahan juga lah namanya. Ya kalau kita emang pakai 5 atau gimana ya aku nggak ngerti ya. Sebenarnya sih pada dasarnya kode etiknya nggak boleh. Tapi Cuman jangan ya, semua tetap. berarti si Danu ini kenceng banget tuh ilmunya, karena kan dia ada 5 gitu kan. benar, dan itu tuh beda-beda semua kayak gitu. Ada yang Jogja lah, ada yang Sunda lah, ada yang Bali lah, ada yang Dayak? Kejawen, Ada? Enggak? Dayak ya kurang tahu deh kalau Kurang misalkan. tahu, Banten. Oh, iya. Ya. Sebenarnya ada banyak sekali daerah di Indonesia ya mungkin ya. Yang Itu terkait dengan kuat, culture ya, kita ya, juga ya, emang. culture kita. Gitu. Tapi di luar negeri juga banyak loh kayak Wikan kan. Wikan, terus yang kayak apa sih yang gue kalau nonton YouTube luar negeri itu juga banyak mereka nemuin kayak teluh atau voodoo atau apa Afrika gitu kan banyak kan sebenarnya. Jadi gue balik lagi sih nggak merasa kayak ketika gue memperdalam bukan ilmu ya, mungkin gue lebih pengetahuan tentang paranormal, dan teman-teman gue kayak yang sih kok lu jadi begini sih, lu kan orangnya logis banget. Menurut gue paranormal itu sesuatu yang logis, justru itu adalah jembatan yang logis mungkin antara fisika dan mungkin dan psikologi. Mungkin menurut gue itu sih sesuatu yang logis banget ya malah. Ya mungkin balik lagi ke setiap orang ngelihatnya ya. Iya. Bagi orang yang ngerasa itu logis ya logis, tapi yang nggak ngerasa logis ya pasti bakal kayak mempertentangkan gitu. Iya, kayak apa sih gitu. Dan pertemuan gue dengan Debbie justru semakin menguatkan prinsip gue tentang itu gitu. Memang ada gitu loh, memang kita hidup berdampingan di antara itu. Iya. Karena selama ini kan sebelum gue fokus ke Ghost Made Me Do It, kalau teman-teman tahu, jadi gue head production di Ghost Made Me Do It. Jadi gue mempelajari begitu banyak hal untuk mempresentasikan ini semua ke kalian. Itu cukup lama ya. Jadi kayak, dan itu banyak banget pertentangan di sekitar gue yang kayak lu nggak logis kayak gini kayak gitu. Dan mungkin Debbie sendiri juga mengalami hal itu selama dia kecil, selama dia memperjuangkan identitasnya mungkin ya. Iya. Sangat ya. Sampai yang kayak ngegambar ini loh sosoknya tuh kayak gini, itu ada di situ kayak gitu. Nunjukin lah ke orang, oh gitu. Ya gue sih nggak bisa ngelihat ya. Ya udah, tapi dari situ tuh sedikit tuh lama-lama jadi percaya juga. Jadi penasaran juga ya ngelihat Debbie nanti mungkin ikut sama kita buat nge-explore gitu dan ngegambar penelusuran ya. Penelusuran Di segmen berikut. Gue kayaknya kalau habis penelusuran sama Debbie nih, setelah ini episode selanjutnya gue jadi manja gitu, kayak kalau nggak ada Debbie gue nggak berani nih. Iya. Gitu. Oke deh, gimana nih? Masih ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang Indigo? Tentang Indigo, sebenarnya masih banyak ya hal yang menarik ya yang kita bisa ulas. Mungkin ini kali, Debbie tuh sebagai Indigo ya. Indigo kan tentunya udah sering banget dong melihat yang kayak gitu. Pernah nggak ada nemuin sosok yang gila nih, gue sebagai Indigo aja gue masih takut nih, kayak ini kuat banget gitu. Nah itu kira-kira pernah nggak dan kapan? Oke, kalau yang bikin takut sih sebenarnya adalah ketika tatap-tatapan sama Mbak Kun kayak gitu. Jadi posisi pernah. Jadi Mbak Kun itu posisinya nggak cuma berdiri doang, hantu itu sebenarnya bisa gaya-gayaan. Dan Mbak Kun ini tuh adalah dia ada tiang nih kebetulan di rumahku kayak gitu, dan di bawahnya tuh pohon mangga lah ibaratnya. Nah dia tuh lagi berdiri di bawah pohon mangga itu, nyender di tiang, posisinya tuh gini. Oh, jadi pose gitu ya? Pose. Nah itu dia, maaf itu iseng apa
emang lagi kayak gitu. Terus Oke. aku nyamperin tiang itu, dia juga ngeliat aku tatap-tatapan mata sama dia, aku Oh, kaget. oke. Dan matanya itu juga yang aku lihat antara hijau atau biru, dan dia melotot, rambutnya acak-acakan, pokoknya Mbak Kun tuh digambarkan dengan sosok cewek tuh kayak orang gila deh, aut-autan. Oh, Aku sih ketawa sebenarnya, cuman yang merindingnya adalah tatapan eye contact ya? eye contact, Eye iya. contact gitu ya? Dan lu bisa lihat gua, dia tuh kayak gitu langsung. Nah iya benar Nah, itu tuh yang aku udah selesai, dia ngebuntutin aku tuh benar-benar sampai sebadan-badan, di belakang badan dikuntit kayak gitu, kayak orang mau ngerasukin. Kayak gitu. Tapi untungnya batas sampai masuk rumah, gue bisa masuk rumah, dia nggak bisa masuk rumah. Tapi gue ngelongok dari lubang pintu, dia juga ngelongok dari lubang pintu. Kenapa tuh kira-kira dia nggak bisa masuk rumah? Apakah ada Karena, pagar apa iya, gimana kebetulan gitu? kan emang rumah gua masih dikasih fu ya dari vihara. Iya. Jadi dia tidak bisa masuk. Oh gitu. Oh agamanya Buddhis Buddha. apa? Oh gitu. Hmm. Tadi Aldo mau nanya, mungkin silakan bisa nanya. Iya, lu kan gue itu kan bisa melihat mau dengan jelas tuh, ya kan? Gue pengen nanya ya, di setiap tempat itu emang beneran selalu ada apa? Atau tiap spot-spot aja tuh? Tiap tempat selalu ada apa Oke. enggak gitu? Jadi kalau yang berdasarkan pengalaman gue nih, misalkan gue datang ke suatu tempat gitu ya, gue masukin suatu ruangan kayak gitu. Nah, gue masukin suatu ruangan tuh pasti kayak nemu gitu loh. Mereka ada di mana, biasa sudut kayak gitu. Kalau enggak tempat yang kayak ini kan ada pencahayaan nih ya. Nah, mereka tuh sukanya yang lebih gelap, Yang kayak lebih gitu gelap tuh ya. ada gitu. Ya, contoh ya kayak ke kantor gua nih. Gue pernah kerja di 3 tempat nih ya, 3 tempat ini. Yang pertama, 2 ini tuh bank kayak gitu loh. Sebutlah bank PIP lah dua-duanya lah ya, bank A dan B. Nah yang bank A ini tuh ada di depan pintu gerbang, dan itu tuh wujudnya masih kelihatan perutnya doang tutupin pintu. Wow. Dan warnanya hijau gitu. Terus di bank B, gue duduk di belakang gue nih ya, itu tuh yang mereka tuh ngejagain posisinya sih ya rata-rata. Itu tuh gede banget. Kalau tahu yang namanya Batara Karang, BK, sosoknya kayak mirip genderuwo gitu, genderuwo ya itu. Dan itu tuh benar-benar gue baru kelihatan kakinya doang kayak gitu. Terus kalau di tempat ketiga ini tuh ada juga yang kayak sosok Batara Karang, cuman lebih kecil kayak gitu. Begitu masuk kamar mandi masih kelihatan ada dia kayak gitu. Terus kalau enggak ya hantu sekelebat yang macam kayak kunti gitu tuh, cewek. Nah, gitu. Yang besar-besar itu sengaja dipanggil sama korporat mungkin atau gimana? Kalau yang mungkin ya, kalau misalkan bank ini ya pasti emang ada lah. Main lah ya. Tapi kalau misalkan yang korporat ini, aku dapetnya adalah mereka ini ngejagain uang yang ada di situ juga kayak gitu. Jadi ketika aku konfirmasi nih sama yang bagian tersebut, ini lah dia ngejagain doang, dulu di sini banyak uang, dan mereka tuh terdiam kayak mengiyakan pernyataan aku. Ya emang kenyataannya di situ tuh Kayak Harry Potter ya, gue ngebayangin ya yang di bangku Gringotts. Harry Potter Iya. ya, di Gringotts tuh banyak Iya, yang iya. banyak raksasa yang ngejagain. Tapi efektif nggak sih itu? Efektif ya harusnya ya? harusnya sih efektif, Iya, cuman iya. lama-kelamaan kalau nggak dipakai itu hilang juga. Oke. Mungkin itu juga alasannya orang-orang besar dan orang-orang hebat tuh nggak bisa kena pelet dan santet kali ya. Karena Bisa mereka jadi ya, punya ada pelindung. ada Ada pelindung pelindungnya. ya. Perisai. Soalnya kan kalau kayak kita nih, atau kayak misalnya Hari kan juga nggak ada yang mau ya ngepelet dan ngesantet, jadi nggak usah ada yang ngejagain juga nggak apa-apa mungkin ya. Sejauh ini belum ada ya. Sejauh ini belum. Jangan apa ya. Untungnya. Berarti kalian yang kena pelet nih boleh berbangga diri juga ya, kayak wah anjir gue sepenting itu sampai dipelet orang. Kayaknya nggak juga sih. Ini nggak juga. Kayaknya nggak juga. Kalau bisa jangan kan. Jangan. Tapi gue ada pertanyaan konyol nih, mungkin orang-orang konyol di luar sana ada yang sama kayak gue konyol. Apa tuh? Kalau misalkan lu nih ke kamar mandi terus ngeliat ada sosok begituan, lu tetep Masuk, hai. Dia udah biasa ya. Iya, kayak yang Iya. dia di pergi kamar sendiri mandi. itu. Enggak, isi ya. Masih Ya di kan situ? makanya kita gunanya masuk ke suatu tempat bilang permisi. Permisi, ya, iya. Oh iya, artinya kita kayak hormati mereka. Oh iya, lu mau masuk, lu mau pakai silakan. Tapi tetap makhluknya ada di situ ya, cuman yang kayak Tetep dia ngeliat juga. Iya kan? iya. Tapi sorry ya, Iya. gue duluan
apa ya, pernah diajarin bokap gue kan kayak misal kencing lumpang-lumpang. Oh iya. Permisi, kalau gue kan orang Batak ya, permisi opung. Tapi akhir-akhir ini ya gue kan permisi. Goblok, ngapain gue permisi? Emang mereka siapa? Boleh nggak sih gue? Ya sompral, amit-amit ya kalau emang lagi suwe terkena. Iya. Tapi baik-baik jangan kayak gitu. Gue akhir-akhir ini gue salahnya gitu, juga ya, sumpah, permisi sumpah. ya. Bener. Iya. Sumpah gue akhir-akhir ini gitu. Ngapain gue Karena kan permisi? iya ada yang bilang kan katanya manusia kan derajatnya jauh lebih tinggi daripada hantu kan, dan hantu does not kill us gitu katanya. Jadi kayak Tapi ada betulnya juga. ngasih Ya. sesajen itu tuh nggak boleh. Kayak kepercayaan juga. mungkin kalau permisi lebih ke sesama manusia juga kita kan Sama makhluk permisi aja kan sih ya. sesama makhluk Iya, ciptaan iya. Tuhan, mungkin lebih ke kayak gitu kali ya. Cuman kalau yang kayak menyembah yang kayak minta nomor togel lah terus ngasih sesajen lah, mungkin itu udah bukan Musrik. itu udah musyrik ya. Tapi kalau cuman permisi doang sih menurut gue itu Fine aja sih, lebih fine bagus aja. Kayak kita kan setiap kali kita mau investigasi kan kita juga ketok Iya, ini kita sambil juga bilang permisi gitu kan. dulu, Ya baik on cam maupun off cam gitu. Gue rasa Iya. itu masih sesuatu yang Itu udah jadi kayak ini ya, kayak mandatory aja ya, kayak kita bertamu ke rumah orang atau apa gitu ya, bahkan sesimpel itu bahkan. orang US dan orang UK ketika mereka mau ghost hunting juga mereka permisi kok. Oke. Ya gitu sih. Gimana, masih ada keluh kesah lagi nggak nih buat nanya ke Debbie, mumpung orangnya masih di sini nih. Nah, makhluk gaib itu kan identik banget suka ini kayak nongkrong di atas pohon atau apa segala macem. Itu kenapa sih mereka suka di atas pohon? Apakah emang dalam tanda kutip itu menjadi rumah dia apa gimana tuh? Nyaman kan. Oke. Ya, satu berteduh gitu. Yang pernah aku lihat adalah dia nangkring di atas pohon mangga aku ketika hujan-hujanan. Jadi tuh dia kayak nyangkut gini-gini, ikut-ikut ngelambai. Jadi ketika aku apa ya itu, dia juga lagi ngelong ke bawah gitu, kayak berteduh juga supaya dia nggak kena angin, ketiup-ketiup kayak gitu pada saat hujan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya posisinya itu emang rumahnya dia kayak gitu. Aku pernah lihat di pohon beringin itu kayaknya dia udah tua banget. Kalau tahu Chewbacca dari Star Wars, nah Chewbacca ya? Chewbacca. Kayak gitu ya. Itu mirip banget kayak gitu. Jadi berbulu gitu ya? Dan dia udah tua banget, cuman dia posisinya ya udah di rumah gua loh, pohon beringin ini. Iya. Dan itu kalau yang gue baca juga nggak bisa ya, kalau ada makhluk lain yang pengen masuk ke rumahnya dan tinggal bareng itu nggak boleh. Iya, kayak kita aja orang ada rumah kan, Iya. ya lu mau masuk rumah gue ya lu mesti izin segala macam, lu mesti bayar apa segala macam ya. Mereka juga ada kode etiknya lah. Iya. Sama ada satu hal lagi yang gue penasaran, kayak gue pernah denger itu ada kota-kota gaib gitu. Misalnya Saranjana ya. Iya, misalnya di Sulawesi itu ada Iya. kayak Wentira gitu. Oh iya. Nah itu maksudnya eksistensinya itu benar-benar secara apa ya, secara pembuktian itu udah ada yang mungkin lebih lanjut apa itu cuma sekedar mitos aja, angin lalu aja, itu gimana tuh? Kalau mitos sih sebenarnya Jadi, enggak ya, sebenarnya iya. enggak. Ada yang Apa ada namanya- temen gitu mungkin? Iya. Kalau gue sih ngeliatnya sebagai kayak portal gaib kayak gitu. Iya. Nggak usah jauh-jauh ya, kayak di tempat gua nih ya, di komplek perumahan gua. Itu tuh di ujung kayak rumah tusuk sate gitu. Iya. Gue berasa nih ketika gue ngelewatin tempat itu, Iya. ya, ini kayaknya ada portal gaib di situ. Jadi tuh ada kehidupan atau ada perumahan lain yang Iya. kita sebenarnya nggak bisa lihat, tidak kasat mata. Oke. Jadi kalau yang namanya portal gaib itu sebenarnya ada, gue yakin itu tuh ada. Oh, Cuman emang kita Debbie sendiri meyakini ada ya? yakin banget. Dan Terutama karena- di rumah-rumah tusuk sate ya. Iya, karena ketika benar-benar Di masuk, hutan juga banyak sih. iya, dan ketika masuk ini gila, ini beda banget. Kayak gue benar-benar melintas negara Tapi ini. kalau kayak gitu orang benar-benar bisa hilang nggak sih? Maksudnya masuk ke sana dan nggak balik lagi tuh? Terperangkap gitu. Iya, bisa banget nggak tuh? Kalau ini gunung sih dong. belum tahu ya. Hal yang Belum jarang tahu ya. mungkin kali ya. Kalau case-nya sih bisa. Tapi aja secara ada ya. story sih banyak ya yang kayak gitu ya, yang kita dengar hilang apa? Iya. Iya kayak gitu-gitu. Dan kalau penonton ingat yang episode kita sebelumnya di rumah Panji, itu rumah Panji itu tusuk sate. Jadi itu benar-benar kita, ya ketika Iya. kita, Debbie juga udah nonton ya, ketika kita datang tuh gue yang Chinese sama Franz tuh udah, wah tusuk sate nih, udah kayak Iya. gitu ya. Jadi nggak heran mungkin. Tapi bener kan emang banyak sosok di sana Iya, kan? iya,
Iya. Jadi ketika kita muter videonya di depan Debbie sendiri juga Debbie, wah ini ada nih di sini, ini ada nih di sini. main Padahal gamelan gitu ya. Iya, padahal kita nggak pas syuting nggak ngerasa ya, maksudnya nggak ngelihat mungkin nggak ya. ngelihat secara Paling cuma ngerasa. Iya. Mungkin kalau pas Energi. itu Debbie ikut beda cerita kali ya. Residu energi sih yang kalau Iya. yang gamelan. Residu energi ya. Oh, Residu itu cuma gimana? sisa-sisaan Residu itu sisa-sisa energinya. dari masa Iya. lampau yang masih terasa di masa kini. Gitu. Gitu. Gimana? Kita mau lanjut ke tarot atau masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Oh ada, aku mau nanya Tanya satu lagi. lagi ya, Boleh. astaga. Boleh. Maaf ya nih, jadi panjang-panjang durasi nih. Nggak apa-apa, malah kita mau explore kan. Iya. Jadi ketika gue bertemu dengan beberapa paranormal itu ada orang-orang yang bilang sama gue kalau setiap manusia itu diikutin sama leluhurnya. Dan kebetulan katanya gue diikutin sama sesosok putri Chinese yang apa sih yang gue nggak tahu ya, ini mungkin akan jadi kontroversi atau enggak, cuman katanya tuh sosok putri Chinese ini tuh salah satu penggawanya atau penjaganya Dewi Kwan Im. Jadi alias itu sosok yang baik lah, yang ngelindungin gue ketika gue syuting kayak gini, gue nggak kesurupan, ketika gue menjalani hidup gue dilarang untuk kesana, gue nurut. Nah kalau menurut Debbie tuh yang kayak gitu tuh memang nyata atau cuman apa sih, cuman ini aja sih, cuman pemanis aja sih? Kayak namanya leluhur kayak gitu segala macam sih aku percaya ada, kita semua pasti punya kayak gitu loh. Cuman ya kita ada yang tahu, bisa ngerasain, bisa bahkan cara pakainya leluhur kita tuh gimana, ada yang dimanfaatkan seperti itu. Contoh ya kayak leluhur nih yang tadi kamu bilang cantik baik, nah itu sebenarnya ada cara juga sebenarnya untuk memanfaatkan leluhur itu. Gue mau dong nih supaya apa ya, cowok yang gue suka tuh naksir juga ke gue. Itu ada sebenarnya caranya, cuman ya kita tidak pernah tahu caranya itu seperti apa kayak gitu. Kita mesti perlu banyak belajar lagi gitu. Sebenarnya ada banget, bahkan semua orang sebenarnya punya leluhurnya gitu. Cuman ya kadang gini, dia mendampingi kita kan, ibaratnya punya saudara banyak ya, dia mendampingi satu persatu siapa dulu kayak gitu. Dan kadang-kadang mungkin kalau nggak dilatih kita nggak bisa mendengar apa yang dia katakan gitu ya. Iya. Mendengarnya tuh pakai batin ya, bukan pakai kuping. Iya. Iya. Dan mungkin kayak beberapa tarot reader seperti Debbie sendiri juga mungkin ketika ngambil tuh ada yang ngebantuin kali ya. Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Kita mulai paham sih ya konsepnya ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Oke, cukup kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tarot reading ya. Oke, ini ya Udah pada nggak sabar. udah pada nggak Udah pada sabar. nggak sabar. Mungkin Debbie bisa, gue cukup mempelajari tarot, tapi mungkin gue akan lebih mempercayai Debbie. Mungkin Debbie bisa perkenalin dulu nggak tarot tuh sejarahnya kayak gimana, Nah, terus cara mainnya gimana. Itu kita penasaran banget. Oke, kalau tarot itu sendiri asalnya kan dari Italia. Itu dulu dipakainya untuk permainan, tapi nggak tahu kenapa itu bisa dipakai untuk ramal-ramalan kayak gitu. Iya. Kalau kartu tarot sendiri itu ada 78 ya, terdiri dari arkana major dan arkana minor kayak gitu. Kalau arkana major itu hanya 22, kalau arkana minornya itu 56 kayak gitu. Biasanya kalau misalkan arkana major itu benar-benar apa ya, menggambarkan soal kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita dari the full sampai akhirnya mencapai namanya the world itu sendiri, akhirnya artinya fulfillment atau segala macam. Iya. Kalau misalkan penggambaran dari si minor arkananya itu sendiri bisa dikatakan kayak gimana ya, tahapan-tahapan kita kayak gitu, dari yang pertama memulai terus dapat sampai akhirnya dapat achievement. Kalau soal deck tuh dari Debbie sendiri ada pengaruh nggak sih? Karena kalau gue dengar kan katanya deck tuh ada macam-macam, ada yang buat cinta, ada yang buat. Jadi deck itu kalau penonton tahu, deck itu adalah jenis kartunya. Kalau ini kebetulan yang Debbie pakai adalah Nightmare Before Christmas. Jadi ada deck macam-macam. Dan kalau menurut Debbie sendiri gimana? Oke, kalau aku sendiri sih emang kadang tuh kayak ini ya, apa namanya, bisa dikatakan dia punya cerita tersendiri kayak gitu loh. Jadi ada deck aku yang misalkan contoh, kayaknya tuh dia maunya atau jitunya tuh dipakai untuk urusan percintaan. Terus ada sisi lain juga yang kayak dia bisa dipakai segala jenis nih, karir, percintaan, keuangan, mau nanya apapun tuh kayak bisa kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ya mungkin bisa dikatakan kayak mereka tuh punya jiwanya tersendiri atau jiwanya masing-masing kali ya. Oke.
Bentar. Oke, lanjut. Keep rolling. Gue jadi kalau menurut gue ya, jadi tarot reading itu ada dua, satu yang pakai pelajaran, satu yang pakai intuition. Dan kalau gue tuh lebih ke banyak baca buku, seperti yang gue bilang, gue banyak baca buku. Gue lebih ke kayak belajar secara teori. Jadi secara teori gue cuma tahu kombinasi kartu A kalau sama kartu B itu jadinya apa. Gue cuma tahu kayak gitu, dan gue sering banget sharing sama Debbie ini di luar acara YouTube. Jadi ternyata banyak banget dari yang gue pelajari itu beda. Jadi yang Debbie tuh lebih ke intuitif yang ini. Jadi kayak ketika dia buka kartu ini dia udah tahu nih ini artinya apa. Sedangkan kalau gue masih nyari ini, misalnya Six of Swords, kartu yang kalau di Take Rider White Rider itu ada gambar satu keluarga naik perahu, terus banyak pedangnya di belakang. Kalau gue nerjemahin itu artinya, kalau dalam relationship ya artinya misalnya tuh orang mau ninggalin nih cewek, mau putus misalnya. Tapi kalau Debbie sendiri dia akan lihat kombinasi kartunya. Ketika ternyata ada kartu yang menggambarkan cinta, artinya dia mau ngajak orang itu, cewek itu, untuk berlayar bersama dia mengarungi kehidupan. Lebih ke kayak gitu. Iya. Ya sebenarnya gue nggak pernah bilang diri gue tarot reader, tapi Debbie ini salah satu teman sharing gue yang paling oke banget. Jadi lucunya nih ya guys, gue narik kartu apa untuk satu pertanyaan, Debbie akan narik kartu yang sama. Lucu kan? Iya. Misalnya gue narik satu kartu apa nih yang gampang, misalnya Page of Pentacle, itu gambar bocah pegang koin. Gue narik itu untuk satu pertanyaan, dan ketika gue tanyain ke Debbie, dia juga narik kartu itu. Jadi bisa ini ya, connected gitu ya? Iya, dan itu tuh kita berdua kayak yang beneran ceh, kayak gitu. Awalnya tuh kita kayak yang awalnya aku kasih tahu dulu kan, kadang-kadang nih, aku narik kartu ini nih, lama-lama gue yang kayak ngerasa, udah gue nggak mau kasih tahu dia, tapi ternyata dia tetap narik kartu yang sama. Jadi kalau dibilang tarot itu suatu science, gue kayaknya nggak bisa nemuin kalau itu science deh. Itu memang ada sesuatu, tergantung siapa yang narik mungkin gitu. Coincidence nggak terjadi cuma sekali. Ini berkali-kali. Iya. Jadi gue langganan sama Debbie kan di marketplace, dan tujuan gue adalah verifikasi dari kartu yang gue tarik. Lebih ke kayak gitu. Dan itu karena Debbie juga lebih jago nge-translate-nya, jadi gue kadang-kadang gagal nge-translate seperti yang Debbie bilang ya, dokter nggak bisa mengobati dirinya sendiri. Ya. Ada juga mungkin yang bisa ya. Ada juga, cuman mungkin konteksnya berbeda ya ini ya. Konteksnya beda. Kayak kurang akurat. Iya, karena kita terbawa perasaan seperti yang tadi kita jelasin gitu. Mungkin ini kita coba tarik aja. Siapa dulu yang mau nanya? Sebelum itu, gue boleh nanya satu hal nggak? Mungkin tadi ada yang ketinggalan itu. Gue penasaran banget tentang ini pernikahan batin gitu. Nah itu gimana tuh? Konsep pernikahan batin. Iya, itu mungkin bisa dibahas sedikit ya, karena itu menarik banget biar viewers di rumah juga tahu gitu pernikahan batin tuh seperti apa gitu. Dan gue sendiri juga baru tahu gitu belakangan ini. Gue sebenarnya juga kayak baru tahu juga belakangan ini ya. Nah, pernikahan batin itu sendiri tuh sebenarnya kayak gini kali ya, persatuan dua jiwa. Awalnya emang ada yang namanya pernikahan fisik ya, kayak kita ke agama, ke catatan sipil. Nikah seperti biasanya ya. As usual gitu. Kalau pernikahan batin itu lebih kayak mengikat janji dua orang secara batin. Konsepnya sendiri tuh kayak gimana ya? Ada penghulunya kayak gitu, bahkan ada acaranya. Cara diikatnya tuh gimana? Cara diikatnya ini ada si bapaknya ini yang berperan sebagai penghulunya. Terus ada sajian-sajian tertentu kayak gitu yang harus disediakan. Ini mungkin kalau misalkan mau lihat gambarnya boleh nanti gue share. Nanti gambarnya di-share ke editor biar tim editor yang masukin. Di-share ya, oke. Ya. Nah, orangnya ini tuh sendiri kalau yang pernikahan batin itu tuh harus yakin kedua belah pihak. Jadi si cewek sama si cowok itu tuh mesti yakin kayak gitu loh. Soal pernikahan batin ini. Kenapa? Ketika mereka mengikat janji, contoh ya, gue mau sehidup semati sama pasangan gue ini. Nah, ketika satu pasangan meninggal, nah ini tuh katanya bisa ngikut gitu ya, meninggal juga ya? Bisa ikut meninggal juga. Dia pertama tuh pasti depresi yang gila-gilaan. Kenapa? Kayak bener-bener ditinggal sama belahan jiwanya ini. Itu tuh lebih parah daripada yang kayak sekedar terikat biasa. Kalau kita
nikah biasa ya kawin cerai itu Udah gampang hal deh. biasa ya. Tapi kalau pernikahan Lumrah batin gitu. ini tuh hati lu kayak bener-bener tercabik-cabik ya, ibaratnya tuh bener-bener mau ngikutin maunya pasangan lu itu tuh seperti apa. Dia gelisah, dia bisa ngerasain gelisah. Dia kecewa, dia senang, dia sedih, itu semuanya tuh berasa. Nikah biasa aja belum ada yang mau nikahin gue ya, kita ya. Tapi nikah batin itu berarti resikonya sendiri sangat besar juga ya. Sangat besar Sangat besar. banget, besar banget kayak gitu, itu besar banget. Bener-bener mesti apa ya, lu tuh udah yakin kalau dia ini tuh ya soulmate lu lah, apalah, dan bener-bener ya lu mesti tanggung lah akibatnya tuh seperti apa, karena itu akibatnya besar banget efeknya ke diri lu. Tapi pernikahan batin itu bisa dipisahin nggak sih dengan mungkin ilmu-ilmu tertentu gitu? Oke, kalau pernikahan batin ya sebenarnya ada, ibaratnya harus dokternya yang bersangkutan itu juga, tapi sejauh ini sih ya kayaknya sih belum ada ya, itu dan itu tuh susah banget kayak gitu. Susah Mesti banget ada ya? tetap ritualnya juga. Kayak gitu. Tapi itu kalau satu pihak nggak mau nggak bisa ya berarti? Iya dong, Oh, mesti dua pihak ya? harus dong, karena ini kan benar-benar ikatan dua belah pihak. Oke. Cukup clear. Kita bisa lanjut ke Mungkin sesi tarot Trans reading. berminat Buat ini tarot reading? bukan buat menikah apa? Nikah Oh enggak. Enggak, itu Pernikahan batin. yang iya. biasa aja belum ada yang mau ya soalnya ya. bukan sih, lebih ke ya serem aja, gue nggak siap sama konsekuensinya gitu. Tarot merupakan sekumpulan kartu berjumlah 78 lembar yang kini dikenal sebagai alat peramal nasib. Pada mulanya, kartu tarot diperkirakan berasal dari Italia di akhir abad ke-14 atau di awal abad ke-15. Set kartu tarot tertua yang disebut sebagai Deck Visconti Sforza diciptakan oleh keluarga Duke of Milan di tahun 1440. Namun alih-alih untuk meramal, kartu tarot disebut dipakai untuk memainkan tarotachi yang kala itu populer di kalangan bangsawan dan pecinta rekreasi, semata-mata hanya untuk menjadi bahan hiburan dan motivasi bagi para keluarga kerajaan. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, tarot justru dijadikan sebagai sebuah alat yang syarat akan mistik dan paranormal yang sesungguhnya masih cukup diragukan kebenarannya. Bersama seorang indigo, Cynthia Devi, dari dini hari hingga pagi, kami, tim Ghost Made Me Do It akan mengupas tuntas tentang tarot, ramalan, pelet, santet, dan apa itu makna dari sebuah kegiatan paranormal. Di mana metafisika masih mengandung kata fisika, dan para psikologi masih mengandung ilmu psikologi. Yang artinya, bahwa dunia mistis erat kaitannya dengan dunia sains dan masih bisa dijelaskan dengan akal logika. Apakah metafisika memang benar hidup di antara kita? Atau justru kita semua merupakan sekumpulan dari fenomena metafisika? Apakah kita hidup di antara kematian? Atau definisi hidup dan mati justru adalah semu? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Ataukah justru kematian sendiri yang sesungguhnya tidak pernah ada? Hanya di Ghost Made Me Do It. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk pembahasan menarik setiap minggunya. Oke, kita mulai sesi tarotnya yang ditunggu-tunggu pemirsa. Kita coba siapa dulu nih Kalau yang mau ini nanya? sukarela aja, siapa yang mau Sukarela nanya yang silakan nanya. gitu. Katanya si Aldo ya. Aldo mau nanya mungkin? Gue pengen nanya dulu ya. Hah? Gue tipe orang yang nggak pernah percaya sama ramalan. Tapi ketika kalau gue misalkan mau coba, itu gimana menurut lu? Kenapa enggak? Coba aja kayak gitu. Kan lu percaya nggak Ngaruh percaya? nggak itu? Iya, kartunya ngaruh juga nggak itu? Ngaruh nggak ya? Ketika Ya. ke seseorang nggak percaya, ngaruh nggak ke tarikan Oh, kartunya? Ketika enggak sih, Nggak ya, nggak ngaruh ya? Intinya lu positif aja kayak gitu loh, jangan mikir yang kayak contoh nih, gue mau tahu pekerjaan gue tuh ke depannya gimana, tuh gagal gue. Nah itu kan bawa energi Itu bawa, iya negatif. benar. Ketika narik ini jatuhnya negatif juga. Betul, betul. Intinya energi aja kayak gitu. Dibawa relax, dibawa santai aja. Oke, kita mulai. Aldo mau nanya apa? Apa ya? Karir deh, boleh nggak karir? Boleh spesifik bisa. Spesifik tentang Kira-kira karir apa gitu? gimana? Apakah tahun ini apa gitu misalnya? Iya. Gitu spesifik. Depannya kali ya. Apa ya? Apa buat cocok gitu di dunia
dunia entertain atau progres. ini masih bingung, masih ngeraba-raba, gue masih mencari jati diri gue di sini. Entertain berarti ya, lebih ke entertain. Kira-kira gimana? 3 kartu. Bebas ya. Dia main ditarik. Ambil kasih kartu. Ambil taruh sini 3. Itu 2. Ini serem semua gambarnya. Enggak, Oh, iya enggak? sih karena ini ambilnya Nightmare Before Christmas. Oh, gitu, Secara kan oke. tema kita huntu-huntuan ya. Yap. Jadi ambilnya huntu-huntuan nih. Iya, iya. Jangan banyak bingung, Hoki. Ada Wheel of Fortune di sini. Sebenarnya fine-fine aja kalau dijalanin kayak gitu. Cuman kalau dari dirinya skeptis, bingung mau seperti apa kayak gitu. Jangan malu bertanya intinya di sini dengan adanya The Hangman kayak gitu. Terus juga di sini adanya judgment gitu. Kalau judgment tuh biasanya lebih yang kayak sebenarnya gue bisa apa nggak sih, ini tuh banyak banget self doubt-nya kayak gitu, ketidakyakinan dalam diri kayak gitu, gue bisa berkembang apa enggak. Sebenarnya jangan kayak gitu kayak gitu. Jadi dikatakan itu tuh kayak sebenarnya punya karir kan emang ini sampingan doang kan ibaratnya entertain ini kayak gitu. Ada karir utamanya juga, jalanin aja keduanya kayak gitu, jangan diambil pusing kayak gitu loh. Mau berkembang kayak mau enggak kayak ya itu balik lagi ke diri lu sendiri kayak gitu. Jalanin aja sebenarnya, tidak menutup kemungkinan bahkan ada Ace of Pentacles di sini kalau misalkan lu bisa mengimbangi jalannya 2 karir lu ini kayak gitu. Ini Ace of Pentacles itu biasanya menggambarkan ya ibaratnya dapat rezeki yang tidak terduga kayak gitu. Ada hal-hal baru yang lu capai, ada pemasukan baru juga yang lu capai di sini. Ibaratnya tuh apa ya, bisa dikatakan udah lu percaya sama diri sendiri aja kayak gitu. Lu tuh beruntung sebenarnya, terhadap keberuntungan lagi ada di pihak lu kayak gitu. Jadi jalanin aja apa yang ada di depan mata kayak gitu. Gak usah lu ngeliat hasilnya itu seperti apa, itu malah meragukan diri lu sendiri lagi kayak gitu. Lu ujungnya tuh kayak ada di persimpangan jalan, berhasil enggak ya dari mana. Kalau misalkan lu menentuin berhasil ya lu tentukan jalan lu sendiri. Lu mau ke Jakarta, ke Bandung, lewat tol apa aja, Cipularang iya. Tapi kalau misalkan gue melihat jalan tikus ya boleh aja, kenapa enggak, ya sama-sama nyampe kayak gitu. Ini berarti tadi kartu yang baru ditambahin tuh bottom of the deck ya? Iya, aku ambil bottom of the deck-nya kayak gitu. Jadi kartu yang di bawah, paling bawah itu untuk clarifier ya, Iya. untuk kayak Benar. kesimpulannya. Ini dia banyak banget keraguannya. Jangan ragu dulu, jalanin dulu. Ya ampun, orang hoki kok, bawa keberuntungan, yakin pasti bisa. Terus juga yang namanya Wheel of Fortune itu selalu ngomongin yang namanya roda kehidupan. Ada di bawah dan ada di atas. Saat ini lo lagi ngejalanin yang namanya roda kehidupan lo. Bisa aja lagi ada di bawah, dengan adanya entertain ini kayak gitu, dengan ada side jobnya ini bisa membawa lo menanjak ke kehidupan lo yang lebih baik. Ini ada keberuntungan, ini bagus banget ya apapun, jadi tidak usah ragu. Ini banyak banget keraguannya di sini. Sampai Two of Swords kan ya? Two of Swords. Apa itu? Two of Swords tuh kalau setahu gue, kalau pakai deck gue itu gambarnya cewek tutup mata terus dia nyilangin pedang. Jadi kayak dia ngeblokir dirinya sendiri ya. Benar. Dia nutupin dirinya Jangan sendiri. ragu, jangan ragu. Yakin aja, jalanin Silenzio aja. Bruno. Benar. Ini kan entertain ini side job nih. Berarti lo ada yang utama ya udah jalanin aja keduanya. Tidak usah ragu. Bisa berjalan beriringan ya, bisa jadi ya. Benar. Siapa tahu nextnya kita ketemu Aldo lagi udah jadi aktor ternama gitu kan. Itu pasti. Oh iya pasti. Ya, ya. Tapi pertanyaan berikut, Panji mungkin nanya tentang apa? Gue mau dong. Gue pada langganannya Debbie sih, tapi kayaknya gue pengen coba on cam nih sekali. Oh, boleh. Gue lagi ada masalah sama seseorang. Jadi gue kenal dia cukup lama, tapi kebetulan akhir-akhir ini kayak dia tuh sibuk sendiri, dia menghilang, terus dia chat masih bales, tapi gue pengen tahu dong apa kira-kira hubungan kita ke depannya gimana sih, kapan sih dia bisa balik lagi kayak dulu. Orangnya tinggal di Gajah Mada ya?
Enggak. Bukan ya? Oh, Teknik rendang. kan juga nyaman ada. Yang apa? Kepalanya ini rambutnya jalan-jalan. Orangnya kebetulan tinggal di negeri lain, di samping ya tetanggaan lah sama kita lah. Oke tuh. Mungkin dia bilang ambil aja kali ya. Ambil. Iya. Oke, di sini ada the high priestess, yakin aja sama kepercayaan kamu. Ini orang sebenarnya sayang sama kamu, cuman saat ini lagi tidak care sama sekali sama kamu kayak gitu. Dia ada urusan yang sedang emang dia jalani. Dia lagi ada di jalannya sendiri kayak gitu. Ibaratnya nih dia jadi kayak orang bodoh kayak gitu loh. Nggak tahu arah tujuannya tuh mau seperti apa sama kamu atau misalkan sama kehidupannya kayak gitu. Nah, di sini tuh bisa dikatakan di sini ada King of Swords-nya di sini tuh kayak lagi mikir gitu nggak sih di sini kan. Nah, dia tuh sebenarnya juga lagi mikir juga. Dia tuh kayak tidak mau memberikan jawaban seperti apa untuk kehidupannya. Lebih banyak mikir, lebih banyak kayak yang udah gue poker face aja kayak gitu. Gue tidak mau menunjukkan ekspresi gue tuh seperti apa kayak gitu. Dia tuh lagi yang kayak gimana ya? Gue nyari penyelesaian untuk permasalahan gue tuh sendiri kayak gitu. Jadi tuh yang bisa nyelesain masalah saat ini tuh cuma gua, jadi tidak perlu bantuan orang lain kayak gitu. Sebenarnya kayak udah diperingatin juga sama The Fool di sini ya. Lu tuh ada orang lain yang bisa ngebantuin lu, tapi kenapa lu tuh ngejalanin sendiri permasalahan ini kayak gitu loh, kayak menolak banget gitu untuk dibantu Si sama cowok orang ini lain. ya. Si cowok ini kayak gitu, karena si cowok ini tuh lagi jelas percaya sama intuisinya dia banget kayak gitu. Kalau misalkan ditanya masih ada rasa, Karena maju. Kaki maju. Nah ya. oke. Kalau misalkan ditanya masih ada rasa, sebenarnya bisa dikatakan ya di sini masih ada rasa. Cuman emang yang tahu perasaan gue ya cuma hati gue aja kayak gitu. Gue tidak mau diganggu dulu sama lu. Jadi ya di sini kayak merasa sebenarnya mungkin ada salah satu pihak itu yang kayak kecewa banget. Kok perlakuan lu tuh begini? Kok perlakuan lu tuh tiba-tiba berubah kayak gitu? Udah tenang aja. Ini tuh ibaratnya lagi kalah perang dulu. Yang namanya perang kan mesti kalah dulu sebelum akhirnya nanti bisa menang. Jadi pasti suatu saat dia pasti bakalan kasih kabar kayak gitu. Dengan adanya Page of Pentacles di sini. Nah, Page of Pentacles itu kan seseorang yang ngasih kabar gitu ya. Jadi tenang aja, tunggu aja kabar dari dia. Kalau misalkan tanya kapannya sih ya. Bulan mandi udah 5 kali. Kapannya di sini bisa dikatakan ada angka 2 sampai 5 ya, bisa 2 hari sampai 5 hari, 2 minggu sampai 5 minggu atau 2 bulan sampai 5 bulan. Kita lihat Bisa aja. ketahunan gak itu? Tahunan. 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau aku lihat di sini ada needles, banyak kan di sini needles itu kan sword ya. Sword itu biasanya cepet. Air sign, udara, elemen Yang paling udara. lama Pentacles ya. Benar banget. Pentacles tuh bisa tahunan ya. Amit. Iya. Iya. Itu sih. Penjodoh berarti. Ya, tapi kalau dilihat masih jodoh nih jadi. Ada kemungkinan iya, tenang aja. Emang orangnya dingin aja kayak gitu, lagi dingin banget. Dengan adanya King of Swords. Dan lucunya nih ya guys, gue juga dapet The Fool. Gue juga dapet The Fool sama King of Swords. Jadi kalau gue buka sendiri, gue juga dapet itu. Gue juga mau nanya deh abis ini deh. Iya. Iya. Oh sama ini satu lagi guys, dari tadi kalian perhatiin nggak Debbie tuh kalau ngocok kartu tuh dia nyentil kartunya, dia nge-touch kartunya. Tahu nggak fungsinya apa? Biar dia Apa apa tuh? Ini kalau salah dikoreksi ya Debbie ya. Kalau menurut gue yang gue pelajarin ketika kita ngocok kartunya, kita tuh nyebarin energi dengan ngetok kartunya. Nok. Kalau Debbie sendiri gimana? Kalau di sisi lain kartunya ada dipegang sama orang lain, nempel energi orang itu. Jadi aku mesti bersihin, karena kan aku yang bacain sebagai tarot reader. Iya. Tapi itu lucu banget ya, terakhir kita nanya tentang orang itu juga pokoknya Page of Pentacles ya. Iya. Iya. Kartu kita tidak pernah Kartu salah. tidak pernah bohong ya. Oke. Oleh sebab itu karena nggak pernah bohong, jadi gue mau tanya nih. Oke. Lu mau tanya sama sih seputaran apa? Bukan karir sih, lebih ke kan gue sekarang lagi udah investment forex gitu kan, gitu gue investment forex. Nah kira-kira kalau jangka panjangnya bagus nggak? Gue apa cuma jangka pendek aja ini? Gitu. Kira-kira jangka panjangnya bagus nggak? Karena gue so far sih menguntungkan gitu.
Franz atau Frankenstein? Frankenstein Iya. ini ID ininya. Ini bajunya aja. Oh iya, Nama makanya panggung gua Frankenstein. Iya. Oh digituin suaranya ya. Call me Frank. Suaranya agak gede katanya. Kartnya agak maju kan? Itu sih paling pertanyaan gua. Kartnya agak maju juga ntar. Pertanyaan gue itu sih jangka panjangnya kira-kira bagus nggak tuh kalau gua terus tekunin seputar forex gitu. Iya maksudnya lebih ke iya maksudnya gue pengen tahu aja gitu. Karirnya mungkin ya. Bukan karir sih, ini lebih ke invest aja sih. Cuman maksudnya jangka panjang bagus nggak sih apa cuma jangka pendek gitu? Gitu. Gue yang tarik ya. 3 ya. Itu udah ini sih udah kebuka dulu udah. 1. Waduh, enak juga mas. Tapi dari tadi juga gitu gambarnya. Ada Three of Swords. Oh, Four. Iya. Waduh. Ini sih kayaknya bisa dikatakan jangka pendek aja ya. Ini keuntungan singkat nih. Oh, Kalau iya. misalkan jangka panjang kayaknya Heeh. tidak bisa diandalkan dengan adanya Seven of Cups di sini. Oh iya. Gitu. Nah kalau ini bisa dikatakan gini, jalani dulu aja. Di sini ada Eight of Cups kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau jalanin, udah jalanin aja, jangan setengah-setengah. Ntar kalau Iya. lu udah bosan, terus tinggalin, lu gak ada untung sama sekali, cuman balik modal doang, itu tuh buat apa? Kayak gitu. Oke. Jadi pasti jalanin yang bener-bener Iya. kayak gitu. Jangan setengah-setengah. Di sini juga ibaratnya tuh mesti rajin mantau. Di sini tuh ntar ujung-ujungnya lu bosan mantaunya kayak gitu. Dengan adanya Four of Swords di sini. Four of Swords itu kan dilambangkan dengan orang yang tidur. Iya, di deck yang dasar dia tidur. Ya kayak gitu. Iya. Ini males banget untuk ngeliat online. Kan itu mesti dilihatin ya progresnya tuh seperti Rajin apa. sih ngeliat. Rajin Rajin sih ngeliat. lama-lama jangan sampai bosen aja kayak Iya. gitu. Karena ini mesti dilihatin banget. Ini sih sebenarnya kalau ditanya ada keuntungan apa enggak, ada keuntungan, tenang aja dengan adanya Six Iya. of Wands di sini, ada keberhasilan, ada victory yang dicapai. Jadi Iya. ibaratnya lu naruh 5 juta bakalan untung 500.000, ada kelihatan gitu. Berasa banget deh. Rasa bangga dia ya dengan rasa bangga. Six of Wands ini. Bener, Oh. keberhasilan. Tapi kalau misalkan ditanya jangka pendek, jangka panjang, ini tuh jangka pendek kayak gitu. Lama-kelamaan ini tuh bukan jadi trendsetter lagi. Lu bakalan bosen kayak gitu karena ada hal lain yang lu bisa. Berarti ini dong, general dong. Kan dia market cuma satu Ya, gitu. ya, ya, bener. General in market gitu. Gue kurang paham nih pasti. Misalnya gini, dolar deh misalnya. Kalau ya turun, naik ya naik. Kalau iya, kayak gini berarti bisa. bukan cuma gua dong yang ngalamin, Bener. kan marketnya sama gitu. Itu bisa dikatakan tuh kayak gitu juga. Kalau Oh, nggak ini gitu. kebosanan dari diri lu sendiri karena akhirnya kayaknya nggak cuma forex doang nih yang bisa gue mainin. Yaudah gue beralih ke indeks, gue beralih ke saham. Oke. Kayak gitu. Seven Iya, of iya, Cups iya. itu digambarinya dengan ini ya, banyaknya pilihan dan cupsnya tuh isinya macam-macam, ada yang isinya ular, ada yang isinya duit, Iya, ada yang iya, isinya iya. cewek. Kayak lu mau fokusnya nanti kemana kayak gitu. Tapi kalau fokus ada kemungkinan buat bisa jangka panjang. Fokus. Heeh. Mau lagi ya, kita tarik lagi ya. Oke. Soalnya kalau fokus berapa? 3? Oke. Kalau misalkan keuntungan jangka panjang sebenarnya bisa aja kayak gitu. Tapi ini nanti diperdaya nih sama orang kayaknya mungkin ya gimana ya. Forex kan ada sistem pakai robot atau segala macam. Iya. Lu minta tolong temen lu mainin segala macam. Nah itu ujung-ujungnya adalah lu bagi hasilnya ke gua nggak rata nih gini-gini segala macam. Ada pertikaian di sini soalnya dengan adanya ini nih. Five of Wands di sini ini pertikaian kayak gitu loh, karena ada perbedaan pendapat juga. Kalau nggak Oke. lu mau gue kurang ngerti ya kalau si forex ini, contoh ya Iya. dolar aja deh. Iya. Gue mau mainnya di dolar Singapura, Iya. tapi temen lu ini Oh, oke. iniin Iya, lu tuh nangkap, dolar S Iya. kayak gitu. Nah itu ada perbedaan pendapatnya kayak gitu. Terus di sini di sisi lain juga Six of Swords di sini. Kalau Six of Swords di sini tuh kayak gini loh. Ya ini tuh gue yakin banget lu kayak bakal meninggalkan satu bidang ini. Kayak lu nggak bakal fokus hanya di forex doang. Lu bisa Oh, coba-coba oke. yang lain kayak gitu. Di
bisa sih. Simpan kartu apa? The Sun, tenang Oh, aja. The Sun. Ini bisa aja sih sebenarnya jangka panjang ya. Cuman lu mesti yakinin diri lu sendiri. Jangan sampai kayak lu tuh immature gitu loh. Immature kayak bayi loh ini maksudnya. Kan The Sun itu kan dilantungan dengan si bayi yang kayak baru lahir kayak gitu loh. Jangan sampai lu udah untung sekali akhirnya gue pasti untung lagi. Jangan kayak gitu. Oke. Iya. Oke, cukup clear sih. Cukup clear. Ada esok contact code, bottom of the deck nih. Esok Pentek itu Terus berarti hubungan ada besar. hubungan ya. Oh iya. Bagus sih. Dia kartu deck aslinya gambar duit dipegang sama tangan raksasa. Tapi ya ini harus menghindari konflik ini. Yang gue bilang. Ini berarti semacam penghalangnya ini ya? Iya, pihak-pihak tertentu yang kayak lu mungkin dengerin pasti kan kayak ada komunitasnya tuh ya. Iya, lu forex masukin ini. Kayak temen gue juga kayak gitu kan. Lu jangan hanya mendengarkan pihak tertentu, percaya juga sama diri lu sendiri. Selami dulu marketnya itu seperti apa kayak gitu. Oke, ya. Clear. Panji nih mau ditanya, Hari mungkin. Boleh? Apa? Asik. Keuangan. Keuangan. Nah, tanyanya nggak bisa lebih spesifik. Keuangan tahun ini lah. keuangan tahun ini. Tahun ini. Kondisi Kasih keuangan tahu. tahun ini. Iya. Hari. Baterai habis. Hari awas. Suaranya lanjut aja. Agak gede ya. Oh, suaranya agak tadi kecil semua ya? Ini soalnya ada suara Ada ayam. ayam. Ada ayam ya, iya. Oke. Tidak bantu. Iya, oke, siap. Kalau boleh ditarikin aja. Tarikin aja. Iya. Udah ngaruh nggak sih kalau yang narikinnya ini? Kalau gue sih percaya ngaruh sih. Ada tower. Wah, Artinya kurang bagus nih keuangannya. Terlalu boros nih. Banyak banget pemasukan yang pengeluaran tidak terduga yang kamu lakukan atau terjadi. Kayak gitu. kemudian Oke. Terus apa tuh ya? Ini tuh kayak nyeselnya tuh belakangan banget. Kenapa kok gue tiba-tiba keluarin uang ini buat ini? Contoh ya, kamu suka makan. Gue baru nyesel belakangan ketika gue udah makan, ketika makanannya tuh udah habis. Iya. Walaupun pada saat makan dia senang ya. senang. Bisa bikin senyum misal gitu. Bahkan untuk urusan cewek sebenarnya dia, gue bisa punya cewek apa enggak, tapi dia lebih banyak mikirin makanan daripada mikirin cewek. Oh gitu. Dengan Bisa kartu, ya begitu ya. dengan kartu The Hermit ini mungkin kalian Bisa nunjukin ya. dia menyesalnya ya. Menyesal, iya sih itu bisa juga kayak gitu. Di sini juga sebenarnya the sword, ten of sword yang di sini juga aku langsung kayak ngeliat ini ten of sword. Iya, The Ten of Swords, The Tower tuh udah gelap banget ya kayaknya ya. ini ya. Belakangnya The Hermit pula. Oh my god. Ini syukuri. Oke, terus juga the tower di sini tuh ya itu sesuatu yang tidak terduga itu tuh bakalan kamu rasakan. Contoh di sini. Ini tuh Sekarang lihat siapa rajanya. ini tuh udah nggak bener nih ibaratnya pengeluarannya segala macam kayak gitu-gitunya deh pokoknya dari segi keuangan. Ditambah lagi dengan amit-amit nih misalkan gaji kamu UMR 4 juta kamu spend udah 3 juta nih untuk kebutuhan yang kayak udah kewajiban deh sisa 1 juta ternyata ada tiba-tiba kebutuhan ada kebutuhan tambahan dadakan amit-amit contoh tiba-tiba gue sakit mesti masuk RS di opnam berbagai segala macam duit gue kurang ada sesuatu yang tidak terduga bakalan terjadi sama kamu dan itu tuh kayak nguras banget uang kamu tuh gimana bahkan nih amit-amit nih teman-teman nih sulit banget ngebantuin dengan adanya The Hermit ini kayak gitu lu usaha sendiri gitu lu yang bikin resiko ini terjadi kayak gitu jadi lu sendiri juga ya kayak mesti self reflection kayak gitu loh pengeluaran gua itu tuh mesti dibajetin jangan sampai gua tuh bingung ke depannya seperti apa ini bahkan bottom of the deck-nya ada two of pentacles Two of Pentacles. Bingung dia. struggling dia juggling antara dua pilihan kayak gitu Kayaknya dua-duanya sama-sama penting ya. sama-sama Tapi penting. duitnya nggak mencukupi gitu kan. Bener. Iya, iya. Musyong. Ini tuh kalau pengalaman gue the tower moment ini pasti nggak ngenakin banget. Ini pasti membekas banget seumur hidup. Tapi ada yang bilang juga the tower tuh suatu habis keruntuhan ada ini ya ada harapan ya maksudnya ada pembelajaran gitu.
bener pembelajaran ya bisa dikatakan juga dengan adanya The Hermit juga di sini ya, pembelajaran untuk diri kita sendiri. Batu Kayak loncatan gitu. Ya benar gue harus dinamika keuangan gue atau kelancaran keuangan gue tuh harus diperbaiki. pelajaran. Kayak gitu. Tapi nobody likes the tower woman sih. Ini The Emperor harus lebih bijak lah ini si The Emperor ini. Mungkin Halid pengen mungkin di tahun berapa dia bisa berkembang gitu keuangannya. Boleh tuh Sekalian di kapan gitu, dalam waktu dekat apa masih lama gitu. Oke. Ini kita Ya kan pakai menarik kan pertanyaannya kan. Iya, boleh. Dalam waktu dekat. Tapi atau harian tarik kali ini masih deh. lama? Boleh. Nah, jadi lebih akurat kan. Dalam waktu dekat atau lama? Dua kartu aja ya. Iya. Waktu dekat atau lama? Kita lihat dari apa pentacle sama swordnya ya. Ini kenapa 2 kartu doang? Dekat 3 kan? 2 aja. Oh, 2? Lama. Ini lama, ini dekat. Lama. Ini apa tadi aku bilang? Oh, tuker. Dekat. Waduh. Ini lama. Ulang deh. Iya, ulang ya. Ulang deh kayaknya. Lupa kok aku ngomongnya. Tewas. Kadang-kadang kayak apa? High priestess ya, dia nggak mau ngasih tahu kan. Si decknya nggak mau ngasih tahu. Kayak rahasia gitu, kayak apa sih lu nanya-nanya mulu gitu. Dalam waktu dekat atau Dekat atau lama? iya, dekat ingetin ya. Ya, Dekat. ini dekat. 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 Ini lama. Lama. Ini dekat nih. Dekat. Wah, ada Sama high aja. priestess lagi. Iya, ada high priestess lagi. Buset, muncul lagi dari 72. Iya. Iya, Bener. Bisa dikatakan ini ikutin Dekat. aja dulu, perbaikin Ikutin aja dulu. kamu sendiri. Iya. Kayak gitu. Ini nggak bisa dipastiin. Kalau lu yakin lu berusaha, ini semuanya pasti bisa diperbaiki kayak Iya, gitu loh. oke. Lama kelamaan walaupun lama. Ini dengan adanya Nine of Swords di sini juga dia segalanya tuh kalau bisa prioritas, nggak ada yang tidak diprioritaskan sama dia. Nine of Swords tuh di deck aslinya kayak orang lagi nangis terus di atasnya pedang semua. Nggak Dan bisa tuh nggak tidur, bisa tidur ya, anxiety, anxiety. Itu bahaya tuh. Iya, benar. Ini slow progress, Knight of Pentacles, Battle of Pentacles. Jadi lama tahunan. Walaupun dibantu teman-temannya gitu. Dia yang bisa bantu diri dia sendiri. Karena ada high priestess. High priestess biasanya inner self ya. Percaya sama intuisi diri kita sendiri. Bukan boleh, gue nanya sama kayak Hari keuangan aja. Sama tuh mau tanya gitu. Kalau gitu tadi gua keuangan nih. Bapak mau nanya lagi. Gak apa-apa ini dulu. Kalau udah ngantuk gatel. Ini kalau misalnya kita nggak invite Debbie ke sini nih tarifnya udah mahal banget nih, kita udah mau bengkak berapa pertanyaan ini. Ngomong free hari keuangannya makin susah. Tawain ya. Di normal deh susah. Makanya tadi loh waktu itu. Sekarang lihat siapa rajanya. Oke. Ini Ini ada Three of Wands, ada The Moon, sama ada Four of Cups. Nah, kalau di sini sebenarnya kalau dia lebih punya perencanaan jangka panjang, keuangan dia tuh seperti apa, kayak gitu dengan adanya si Three of Wands ini. Jadi dia emang kayak dengan dia meraba-raba sih. Kira-kira tuh sekiranya gue kedepannya tuh seperti apa, gue tuh akan bagaimana. Pokoknya ada rencana yang tertata. Di sini juga The Moon, di sini dikatakan ada rahasia kayak gitu. Mungkin dia punya simpanan keuangan rahasia tersendiri kayak gitu, atau berencana membuat simpanan tersendiri gitu yang gue doang yang tahu kayak gitu. Tapi dengan ada kartunya The Moon ini tuh juga bisa dikatakan kayak ya baiklah, tujuannya kan untuk kehidupan lu, bisa aja lu nabung nanti untuk beli rumah bla bla segala macam kayak gitu. Terus ya ini nih setiap orang punya impian ya, ini mungkin masih di angan-angan atau di benak kayak gitu, belum sampai kesampaian kayak gitu. Terus selebihnya ada sih Four of Cups kayak gini. Jadi tuh kadang gini kali ya, ada orang yang dimintai bantuan sama dia atau orang meminta bantuan keuangan sama dia tuh kayak dia tuh tidak menghiraukan, atau orang itu tuh tidak menghiraukan dia untuk dapat bantuan kayak gitu. Kayak gitu. Entah
tidak dipercaya, atau misalkan kayaknya gue ragu sama dia, atau dianya juga tuh sendirinya ragu gitu sama keuangannya dia sendiri, gue bisa bantu atau enggak gitu. Sejauh ini kayaknya sih sebenarnya kalau bisa dibilang kurang oke ya kurang oke juga, cuman kalau ini tuh lebih tertata kalau dari segi keuangannya gitu. Dibanding Hari ya, Beda yang perencanaan dia ya. perencanaan kayak gitu. Dia walaupun ibaratnya sesek nih ya, tapi itu dia masih bisa oke, gue masih bisa memanage keuangan ini dengan baik kayak gitu. Walaupun kedepannya gini, kalau for Opat juga gue lihat adalah kalau ada obyekan tertentu, kerjaan tertentu, terima dulu aja, jangan ditolak atau jangan kayak gue males-malesan kayak gitu. Siapa tahu ini tuh peluang baik untuk dulu. Karena di deck aslinya tuh Four of Cups itu adalah orang lagi duduk, dia punya 3 cangkir, ditawarin dari langit 1 cangkir tapi lu nolak. Lu kayak gitu. Jangan nolak rezeki yang ada, sekecil apapun ambil aja. Ini kayak yang apa? Yang bawah. Bawahnya ini Six of Cups itu kayak bisa jadi emang ada bantuan juga orang dari masa lalu yang datang, atau misalkan orang dari masa lalu ini tuh berharap lu bisa ngebantuin dia kayak gitu dari segi keuangan, atau dia ini juga yang bisa ngebantu lu dari segi keuangan kayak gitu. Bisa juga ini inner child, jadi kadang ada sisi kita yang kekanak-kanakan, misalkan lu kekanak-kanakan, gue masih pengen koleksi action figure kayak gitu segala macam, nah akhirnya tuh terpengaruh dengan Cuma di gua itu. ya terpengaruh sama hal itu. Terus yang tadi yang jangka pendeknya apa aja? Boleh. Keuangannya membaik jangka pendek atau jangka panjang? Pendek dulu, baru panjang. Pendek. Panjang. Oh, oke. Ini lumayan baik nih, bagus. Eto Pentacles, kerja keras kamu bakalan dihargai kayak gitu. Ini itu loh, apa tuh? Iya, maku uang. Segala kerjaan yang kamu lakukan pasti bakalan berhasil dan membuahkan hasil. Kayak gitu. Asik. Oke. Di sini ada Knight of Candles juga, Knight of Wands. Jadi progresnya ya bulanan, tahunan gitu. Bisa dikatakan nggak lama, nggak cepat juga kayak gitu. Wands masih lebih lambat daripada Sword ya. Iya betul. Iya. Dia posisi yang cukup aman sih ya. Mungkin Malam bulan pengen kali nanya ya. juga. Keuangan. Tapi sebetulnya kan Sisil pernah ngomong gitu ya. Kalau kita ngambil kartu tergantung apa? Mood sama. Tergantung energi kita saat Iya. itu. Iya. Dia lagi emas. Oke guys, tadi kita senang banget ya, kita udah ngabisin waktu banyak banget bercanda sambil diramal sama Diramal Debbie, tarot, ya. diramal tarot, terus kita udah diskusi banyak banget soal hal indigo. Ya pasti kita dapat banyak hal banget tadi dari podcast yang tadi ya. banyak hal banget yang kayak kita sebelumnya nggak tahu, dan kita cenderung lebih ke pesimis, tapi sekarang Iya. kita tahu kebenarannya tuh benar-benar udah nyata banget ada di hadapan Dan gue kita. jadi tahu gitu sudut pandang dari orang yang peka tuh gimana Ternyata gitu. dunia jauh lebih luas dari yang kita Yap. jalani selama Yap. ini gitu. True. Iya. Dan ini kalau kalian sadar, tadi belakang kita udah gelap, masih gelap. Sekarang udah sampai ada terang. mataharinya, udah ada suara ayam petok-petok. Ini udah pagi. Kita masih benar-benar syuting dari malam sampai Saking pagi. asiknya kita ngobrol ya tadi ya. Iya. Jadi kayaknya kita mau tutup sesi kali ini aja, dan kita akan appreciate banget kalau kalian mau ketemu dengan Cynthia Debbie. Kalian bisa follow Instagramnya yang ada di yang nanti akan diedit sama editor kita keren. di bawah ya, gitu. Nanti Nanti dia ada di bawah. yes, nanti kalian bisa follow, bisa beli jasanya. Mungkin kalau kalian mau tarot Keren reading, banget, mau akurat. apapun, itu keren banget, akurat. Kalian bisa dicoba. 100%. Dan tidak menutup kemungkinan di next episode kita akan mengundang Cynthia Debbie lagi ke sini. Oh bisa banget. Bisa banget Iya, bisa ya. dong. Ya, dan kita tutup untuk sesi episode kedua ini. Dan kita berlanjut ke episode 3 besok ya. Oke, besok pagi. aja ya, besok Besok aja ya. subuh. Kayaknya Besok kita Iya, subuh ya. nggak bisa. besok subuh Iya, ya. iya. Jadi kita tutup episode kali ini. Jadi ternyata ada dunia yang lebih luas daripada yang kita pikirkan selama ini. Ada makhluk yang tidak terlihat, bahwa ternyata memang setelah kehidupan ada kematian, dan kita hanyalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, dan ketidaksempurnaan hanyalah milik kami semua. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan, karena tadi banyak banget kita bahas terlalu banyak ya, takutnya ada kata-kata yang gak ngenakin. Jadi kayaknya kita tutup aja sesi kali ini. Beda lagi Apa tadi cuma Hari? diskusi Jangan ya. lupa like, comment,
dan subscribe. Yep. Oke, Ghost Made Me Do It TV. Ghost Made Me Do It TV. Undur diri dulu. Adios, See ciao you in the ciao. next episode. Bye.